Adik-adik perempuan. Muhammad IBTW dia dikatakan bahwa No adalah salun dan No adalah papan tulis. Ini percaya dari kita. Kalau mau nanya siapa? Panggilan? Nur. Dari mana teman-teman percaya kalau saya ini Didi dan ada ini namanya Ida? Santai-santai. Semisal karena lingkungan atau teman-teman atau orang tuanya memanggil namanya Didi, namanya Ida, atau ada yang memberikan kita informasi sebelumnya. Ya. Nah, oke, foto dulu dong. Santai, belajar itu santai ya. Belajar. Konsep belajar orang cerdas itu adik-adik teman-teman, jangan jadikan pelajaran yang nanti akan teman-teman dapatkan atau teman-teman sedang hadapi menjadi satu beban. Buang dulu jauh-jauh. Prinsipnya adalah kalau dia bisa, saya juga bisa. Kalau dia bisa, saya juga bisa, berarti saya juga bisa untuk mendengarkan, saya juga bisa untuk mencermati. Nah, amantu bila itu percaya pada Allah. Percaya pada Allah ini masuk ke rukun Islam atau rukun iman? Oke, kita belajar dulu rukun iman. Ada berapa rukun iman? 6. Ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada Rasul. Terus, iman kepada yang pertama iman kepada Allah. Oke, 1. 2, Rasul. Malaikat. 3, kitab. Rasul. Kitab. Hari kiamat. Hari akhir. Kita satu-satu teman-teman ya. Di sekolah diajarkan tentang bagaimana cara beriman pada Allah tidak? Ya. Ada yang masih miss di sini? Ya. Berapa? SMA. Kelas? 7, 8, 9, 1, 2, ada rukun, ada 3, 4, 5, 6. Percaya pada qadar. Nah, kawan-kawan semua, rukun iman, rukun itu artinya rukun. Kita harus bahas satu-satu. Apa itu rukun? Sebelum kita masuk pada kepercayaan kita kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kita. Sederhananya rukun itu apa? Oke, terus ada lagi? Rukun itu teman-teman seperti ini. Jika tidak ada gelas, maka kopi ini tidak akan mungkin terisi. Rukun itu jika tidak ada dua, tidak ada, maka akan membatalkan keyakinan seseorang. Kalau konsepnya pacaran berarti harus ada perempuan dan laki. Mana mungkin orang jomblo punya pacar? Tidak akan mungkin kan? Jadi rukun itu apa? Ada lagi yang lebih tepat lagi barangkali? Rukun. Ketika rukun itu tidak ada, maka akan membatalkan semisal rukun wudu atau rukun sholat, takbiratul ihram, Al-Fatihah. Kalau tanpa Al-Fatihah sholat sah atau tidak? Tidak akan sah. Begitu pun juga dengan rukun iman. Nah, jadi rukun itu sesuatu yang sangat penting. Yang tanpa ada rukun itu, maka sesuatu itu tidak bisa terjadi atau
sah atau lengkap. Itu rukun. Penting gak sih kira-kira kita belajar tentang percaya pada Allah, rukun iman? Penting. Jangan mempersekutukan yang disimbolkan dengan kalimat ya la tusyrik billah. Jadi nasihatnya Luqman itu adalah, pernah hafal surat Luqman? Ya pernah. La tusyrik billah innasyirka la zulmun adzim. Oka sekutukannya. Nah, teman-teman semuanya, ETNUPM belajar tentang ada 3 ya. Jadi itu serius ya, mulai materi ya. Nah, namanya apa nih pembukaan? Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, dan iman kepada kitab-kitab Allah. Saya mulai dari iman kepada kitab-kitab Allah. Ada berapa kitab-kitab Allah yang teman-teman ketahui? 4. Taurat, Zabur, Injil, Oke. Taurat ini nabinya siapa? Dari Allah menurunkan kitab Taurat ini kepada Nabi siapa? Daud. Zabur? Musa. Bisa baca huruf? Bisa. Injil? Bisa. Isa itu perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Kamu dikira Isa itu? Perempuan. Al-Quran? Nah, zaman sekarang ini ada teman-teman, kitab yang kita dapatkan di lingkungan kita hanya ada berapa? 2. Hanya ada berapa kitab? Yang teman-teman ketahui? 2. Pernah melihat Taurat? Tidak. Pernah melihat Zabur? Tidak. Pernah melihat Injil? Tidak. Al-Quran? Tidak. Oke, sekarang saya mau tanya, kapan terakhir teman-teman sentuh Al-Quran? Tadi. Tiap hari? Cari Quran? Kadang-kadang. Bangun tidur pertama cari apa? HP. Subhanallah. Kalau saya cari Quran. Tahu kenapa? Kenapa? Ya, karena Quran, HP saya kasih Quran. Jadi kan bangun tidur simpan dulu HP-nya. Bangun tidur cari Quran. Kenapa? Padahal saya mau cari HP. Jadi yang saya cari adalah HP. Nah, Injil, Al-Quran, Taurat, dan Zabur ini adalah kitab yang Allah turunkan untuk umat manusia. Jadi Tuhan menurunkan kitab kepada umat manusia di seluruh alam jagat raya ini. Nah, proses penurunannya dari Allah sampai kepada manusia melalui perantara yang namanya ada satu makhluk yang Allah ciptakan lagi yang tidak bisa terindrai, yang tidak bisa dilihat oleh manusia, namanya setan. Namanya malaikat. Jadi salah satu tugas malaikat adalah membawa baik itu kepada Nabi Daud yang namanya Taurat, kepada Nabi Musa namanya Zabur, kepada Nabi Isa namanya Injil, dan kepada nabinya seluruh umat namanya Muhammad. Kitabnya Al-Quran. Nah, terus teman-teman, setelah kita mengetahui bahwasannya Allah memerintahkan malaikat untuk membantu penurunan Al-Quran, Injil, Zabur, dan Taurat kepada para nabi ini, maka yang berikut lagi kita akan mengorek sedikit atau mempelajari sedikit tentang rasul-rasul Allah. Ada berapa rasul-rasul Allah? 25. Yang diketahui. Oke. 25 nabi dan rasul. Apa perbedaan nabi dan rasul? Kan ada nabi, ada rasul. Nah, ada nabi, ada juga
Ada juga Saudara yang menyampaikan wahyu dan ada nabi, ada rasul. Perbedaannya nabi dan rasul itu apa, teman-teman? Ayo. Perbedaannya nabi dan rasul. Ada yang tahu? Perbedaannya perempuan dan ibu? Ayo. Coba lain. Sakit. Perbedaannya nabi dan rasul apa? Kalau perbedaan rasul itu, rasul menyampaikan wahyu ke nabi. Kalau nabi menyampaikan wahyunya kepada umat. Oke, terus ada lagi yang agak tepat lagi. Kalau nabi mendapatkan wahyu dan ditugaskan untuk menyampaikan kepada umatnya, sedangkan rasul mendapatkan wahyu yang untuk dirinya sendiri. Ulangi lagi. Kalau nabi mendapatkan wahyu dan ditugaskan untuk menyampaikan kepada umatnya, sedangkan rasul mendapatkan wahyu dan untuk dirinya sendiri. Ada lagi yang lebih tepat lagi. Sudah benar, cuma belum pas. Kira? Jawabannya sudah benar. Cuma belum pas. Jawabannya terbalik. Jadi nabi untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi nabi untuk dirinya, untuk segelintir orang saja, untuk pengikut-pengikutnya tertentu saja, 1-2 orang saja, kelompok terkecil saja. Itu nabi. Sementara rasul itu sosok manusia yang dipercaya sama Allah, yang dipercaya sama Tuhan untuk seluruh semesta. Artinya lebih banyak lagi. Tanggung jawabnya justru lebih besar, lebih banyak lagi. Itu orang. Jadi perbedaannya seperti itu antara nabi dan rasul. Nah, oke, teman-teman. Sampai di sini any question? Ada pertanyaan? Saya tidak mau lanjutkan dulu. Ada pertanyaan barangkali? Saya persilakan. Ada pertanyaan, teman-teman? Kawan-kawan? Halo. Ini ada ini? Ada berapa rasul azmi? Oke, ada yang tahu? Rasul ulul azmi ada berapa? Jadi ulul azmi itu apa? Teman-teman tahu? Jadi ada rasul ulul azmi. Rasul pilihan. Ulul azmi itu namanya rasul pilihan. Rasul pilihan itu ada yang pertama paling bawah. Muhammad. Ya. Kedua, tiga, rasul pilihan inilah yang dikategorikan menjadi ulul azmi ya Allah. Tidak semua. Jadi ada nabi, ada rasul. Lalu kemudian rasul ini diberikan hak khusus lagi, yaitu mendapatkan kitab, namanya rasul ulul azmi. Nah, itu sebenarnya kira-kira begitu. Oke? Nah, kita kembali lagi. Sebelum melakukan rukun iman, ya kan? Rukun iman. Ada berapa rukun agama? Rukun agama. Rukun agama ya. Rukun agama Islam. Rukun agama Islam itu ada 3, teman-teman, yang dibagi oleh para ulama. Oke. Yang pertama rukun Islam. Yang kedua iman. Yang ketiga ihsan. Oke ya.
Jadi ada 3 rukun. Rukun agama Islam itu ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga Islam. Islam itu sendiri terbagi menjadi 5. Rukun iman ada 6, di Islam ini cuma 1. Yaitu bunyinya, sembahlah aku meskipun engkau tak melihatku. Sembahlah aku seolah-olah kau melihatku. Dan kalau engkau tak melihatku, yakinlah aku selalu melihatmu. Itu rukun Islam. Ini iman, ini Islam. Islam itu bahasa Arab, iman juga bahasa Arab, ihsan juga bahasa Arab. Islam itu artinya selamat. Iman artinya percaya. Ihsan itu kata dasarnya dari Hasan. Artinya baik. Masuk. Berinci Spanyol. Iya, tahu ya. Dua sendiri. Kita makan permen dulu. Jadi kita harus makan dulu. Pertanyaannya adalah seperti ini teman-teman. Untuk apa beriman kepada Allah? Penting nggak kita beriman kepada Allah? Untuk apa? Supaya kita bisa makan. Oke. Sebelumnya teman-teman, perhatikan. Letakkan dulu pensil rulet semua. Perhatikan. Di ruangan kelas ini teman-teman, ini bukan hanya sekadar pesantren biasa, tapi momen saat ini teman-teman sedang dilatih untuk bisa seperti saya, bisa seperti abang-abang yang di luar, ataupun lebih hebat lagi. Gunakan momen ini sebaik-baiknya. Jangan pernah diam, jangan pernah malu. Apa yang ada di dalam pikiran, dalam hati, ungkapkan saja, latihan saja. Orang yang bisa berbicara depan umum itu kenapa? Karena mereka terbiasa bertanya. Mereka terbiasa untuk mengemukakan pendapat. Dari mana? Dari forum-forum seperti ini. Waktu itu hanya berjalan 1 kali teman-teman. Besok malam teman-teman sudah tidak dengan saya lagi. Kalaupun dengan saya, tentunya dengan suasana yang berbeda. Maka teman-teman manfaatkan waktu. Oke, kita kembali. Jadi untuk apa kita percaya pada Allah? Gunanya untuk apa sih? Gunanya untuk apa? Ayo. Keselamatan dunia dan akhirat. Oke, baik. Terus? Nah, iman kita kepada Allah dibuktikan dengan apa, teman-teman? Beribadah. Realnya beribadah seperti apa? Sholat. Konkretnya, aplikasinya beribadah seperti apa? Beribadah itu masih banyak nih. Banyak sekali beribadah. Beribadah itu artinya menghamba, ibadah itu artinya hamba. Asal katanya dari abdi. Nah, realnya seperti apa teman-teman? Konkretnya seperti apa? Aktivis sholat. Kenapa? Sebab sholat itu menjadi pintu masuk kita menuju kepada Allah. Andai kata saya ingin masuk di dalam satu ruangan ini, maka pintu masuknya adalah seperti ini. Saya tidak mungkin melalui jendela dong, iya kan? Ya dong. Tidak mungkin masuk melalui jendela. Kenapa? Karena bukan
tempatnya. Bisa masuk nggak? Bisa. Semisal, apakah puasa Allah bukan ibadah? Puasa ibadah, baca Al-Quran ibadah, sedekah ibadah, berbuat baik ibadah. Tetapi kuncinya adalah sholat. Benar nggak? Nah, ini di guru-guru yang juga nih. Bahaya. Ada yang mau bertanya? Angkat tangan. Tapi jangan ditanya juga. Kamu nanya. Nah, saya ulangi lagi teman-teman. Ada 3 rukun agama. Ada rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Terus kemudian rukun imannya seperti tadi, Islamnya seperti itu, dan ihsannya seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan, teman-teman. Nah, jadi rukun yang namanya rukun itu tidak hanya diucapkan saja. Rukun iman itu seperti apa definisinya? Iman itu definisi seperti apa? Iman itu definisi iman. Keyakinan. Yakin itu definisi seperti apa? Diucapkan Ucapkan dengan lisan. dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan, Katakan dibenarkan dengan dengan Hati. otak dikubil, kolbi dengan hati. Jadi pincang nggak kira-kira kalau semisal seorang muslim dia beriman kepada Allah, terus dia hanya melakukan semisal di dalam rukun Islam, dia hanya melakukan bayar zakat, puasa saja, pincang nggak? Pincang. Kenapa? Karena dia tidak bisa masuk di dalam ruangan ini tanpa melalui pintu. Bisa masuk lewat jendela, bisa nggak? Bisa, tapi bukan tempatnya. Dan kunci daripada rukun 3 rukun ini adalah sholat. Sehingga dalam satu hadis Nabi dikatakan seperti ini: jika meninggal seorang manusia dari umat Muhammad ini ya, maka yang diperiksa pertama itu adalah bukan handphonenya, atau bukan PR-nya. Yang diperiksa pertama itu adalah sholatnya. Jika sholatnya itu baik, maka baiklah seluruh amal ibadahnya. Jika sholatnya itu rusak, rusaklah seluruh amal ibadahnya. Jadi teman-teman, perintah untuk sholat itu menjadi kebutuhan, menjadi perintah wajib. Nah, oke, sampai di sini saya kembalikan ke Pak Moderator. Jangan sampai ada yang mau bertanya. Harus ada pertanyaan. Masih berdasarkan yang sudah dijelaskan dengan lebar terkait teori Islam. Kayaknya dari peserta sekalian ada pertanyaan. Silakan tanya saja. Ini ada juga nggak ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya bertanya tentang rukun Islam. Dikatakan bahwa rukun Islam itu ada 5, Ya. dan rukun iman itu ada 6. Kira-kira rukun Islam, di dalam rukun Islam itu siapa yang mengusung bahwa beriman kepada Allah dan beriman kepada, yang pertama itu kita beriman kepada Allah, dan yang kedua itu kita beriman kepada malaikat. Kira-kira itu kita temukan di mana atau disusun oleh siapa? Ya. Di Al-Quran kan kita tidak pernah menemukan itu dalam bacaan kita menemukan itu. Ya. Ada lagi? Baik, teman-teman semuanya, berbicara tentang siapa yang merumuskan rukun iman, Islam dan iman dan ihsan ini adalah seorang ulama yang namanya Hasan Asy'ari. Nah, teman-teman, rujukannya rukun ini, poin-poinnya rukun-rukun ini semuanya di dalam Al-Quran. Semisal di dalam Quran surat Al-Baqarah, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nah, itu untuk rukun
imannya. Sementara rukun Islamnya itu dari beberapa ayat-ayat Al-Quran yang kemudian oleh para ulama ini disatukan jadi nubu. Jadi semisal saya mau racik tentang, perhatikan teman-teman, perhatikan, saya mau racik tentang roti. Ya, roti ini kan perpaduan, sebut saja roti ini rukun Islam ya, atau satu rukun, katakan entah rukun iman, Islam atau apapun itu. Nah, untuk menjadikan sebuah roti, sebuah kue diperlukan berbagai macam bahan. Nah, sama juga ketika diambil menjadi rukun Islam, tidak hanya satu ayat. Contoh semisal yang pertama, rukun Islam berbicara tentang rukun Islam. Syahadat. Nah, yang kedua, sholat. Nah, ayat Al-Quran yang membicarakan tentang sholat apa? Ayat Al-Quran. Aqimis. Aqimis sholat. Diambillah, dirikanlah sholat. Ma'awat ini puasa. Ini biasa loh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kenapa terjadi seperti itu? Kenapa rukun? Kenapa itu dikatakan rukun? Kenapa? Karena semua yang tadi itu yang disebutkan ini menjadi kewajiban atas umatmu Muslim atau umat Muhammad. Begitu teman-teman. Sehingga rujukannya teman-teman Hasan Asy'ari ya. Referensi dasarnya apa? Al-Quran dan hadis. Contoh semisal satu hadis di mana datanglah Jibril yang menjelma sebagai pemuda yang tampan bertanya kepada Nabi Muhammad di saat satu majlis, ya Nabi, mau menjelma sebagai manusia, malaikat menjelma sebagai manusia. Ya Nabi, ma huwal iman. Apa itu iman? Dijelaskan oleh Nabi. Al imanu bla 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 bla. Ya, jadi iman bene enam bene. Diambillah rujukan itu oleh para ulama menjadi satu rukun. Sehingga kita harus mengikuti. Rukun itu maksudnya memudahkan kita. Kenapa harus ada seperti ini? Ini memudahkan kita. Jadi Al-Quran itu teman-teman, kitab yang besar begini, satu buku, 6.666 ayat, 30 juz, 114 surat. Kalau kita buka dari Al-Fatihah, dari Alif Lam Mim sampai An-Nas, kita pusing teman-teman. Ya. Oleh para ulama, berikan ente gampang saja, cara belajar yang gampang. Rumusnya seperti ini. Rukun itu ibarat rumus. Katakan di matematika ada yang namanya P kali L kali D. Semisal panjang kali lebar kali. Itu rumusnya.